Jadi siapa yang akan memenangkan hatinya Bu Lenggogeni ini akan mendapatkan ya, pernikahan bersama dengan Thorick Halilintar. Kalau pacarnya itu mulai berhijab, ini kayaknya akan menikah. No hijab, no party. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya kedatangan teman dari Cumi-Cumi dan ini masih menanyakan tentang kehebohan antara Thorick dan Alia yang rupanya ini semakin dekat. Dan di acara 7 bulanan ya, ini ternyata Alia itu datang bersama dengan keluarga besarnya. Sesuatu yang sangat langka sekali terjadi. Ini sesuatu yang lama terjadi pada hubungan yang sebelumnya, tapi dengan Alia ini seakan-akan semuanya berjalan dengan cepat. Akankah lancarnya ini bisa sampai ke pelaminan, dan mengapa adanya dugaan di sini itu antara perbedaan perlakuan dari orang tua Thorick Halilintar terhadap orang tua Fuji dan orang tua Alia. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Sebenarnya siapa sih yang akhirnya bakal memenangkan hati Thorick pada akhirnya? Kalau saya kira siapa yang memenangkan ibunda dari Thorick. Bu Lenggogeni Farouk ini bukan tipikal wanita yang gampang untuk bisa dibuat jatuh hati atau kagum. Dan kalau menurut saya sebenarnya Bu Lenggogeni ini melihat Fuji dan juga Alia ini sama-sama adil, memperlakukan sama kesempatan yang sama, tetapi memang jelas saat datang pun ini berbeda. Ya, saya kemarin katakan bibit bebet bobotnya berbeda. Bukan artinya Fuji tidak memiliki itu, tapi berbeda. Dan saat terus kemudian ini bersama, mungkin saja ditunjukkan dengan keseriusan ya orang tua dari Alia yang langsung berjumpa, dan mungkin juga mengizinkan untuk memiliki hubungan serius yang biasanya ya paling lama 2 tahun ini pasti menuju ke pernikahan. Makanya mungkin anaknya ini diperbolehkan. Saya lihat kuncinya lebih ke situ. Jadi bukannya terus pilih-pilih lebih suka atau lebih nggak suka tipenya yang mana, tidak ke situ. Tapi lebih ke beliau mempercayai bahwa hubungan yang baik itu dimulai dengan niat yang baik. Dan berpacaran itu kan sesuatu yang kalau menurut saya tidak ada kejelasan, kecuali memang niat datang, orang tuanya jelas, dan kalaupun kemana-mana ya seizin kedua orang tua mereka. Jadi siapa yang akan memenangkan hatinya Bu Lenggogeni ini akan mendapatkan ya, pernikahan bersama dengan Thorick Halilintar. Keluarganya Alia itu kan senior ya, lebih senior di dalam dunia entertainment. Nah, mau menerima Thorick yang jauh di bawah mereka, alasannya? Oh, kalau saya kira sih untuk orang yang sudah lama di dunia entertainment ini nggak melihat hal seperti itu ya. Kita juga misalkan lihat dari siapa ya, Mas Anang, ya kan juga sama. Mas Anang kan juga datang dari keluarga yang sangat senior dengan KD dan akhirnya menikah dengan Atta Halilintar. Jadi kalau menurut saya sih tidak dilihat di situ, apalagi kalau ternyata yang datang ini yang laki-laki. Kalau yang laki-laki dilihat kesungguhan laki-lakinya. Kalau laki-lakinya di sini memang memiliki pekerjaan jelas, terus juga dia ini datang dari keluarga yang baik, saya pikir nggak perlu untuk bawa-bawa nama keluarga. Nah, tapi kalau bibit bebet bobot ini kan lebih ke wanita kan. Biasanya tuh ibu dari anak laki-laki yang menanyakan, asalnya jelas nggak sih? Mereka ini seperti apa? Keyakinannya bagaimana? Itu yang diperlukan. Kalau anak laki-laki kan bisa datang kapan aja, kemana saja. Dia tinggal membawa nama baiknya dan dia memastikan kalau dia akan menjamin keamanan, nafkah, dan juga hal-hal yang sifatnya itu harus laki-laki jamin terhadap wanita yang diakui, dia cintai. Tapi kenapa sampai sekarang belum pacaran ya, Pak? Ya kalau menurut saya sih ada satu hal di masa lalu dari Thorick yang belum move on. Nah mungkin Thorick ini masih menyisakan cinta terhadap Fuji. Saya kira bukan mungkin, ini sepertinya iya. Jadi yang ngejar-ngejar sebenarnya Alia. Wartawan itu suka kalau nggak A berarti B. Padahal sebenarnya bisa saja hal-hal yang lainnya. Kalau menurut saya sih di sini bukan siapa yang mengejar siapa. Saya yakin ada kehadiran Atta Halilintar juga yang mungkin di sini melihat ya sudahlah Alia ini dikenalin, siapa tahu bisa melupakan dengan sesuatu yang memang ya buat apa sih harus diingat-ingat, padahal ini kan belum jelas. Dan yang perempuan juga belum tentu akan mau secepat itu untuk menikah, Fuji ya. Nah, tapi dengan ketemu dengan seseorang yang mungkin pandangannya ya sudah mau serius, mau menuju ke pernikahan, dan juga dari keluarga yang sama-sama jelas, kalau menurut saya ini satu hal yang ya kenapa tidak. Apalagi kalau ini terjadi, ini kan mirip banget sama Atta Halilintar, anak penyanyi terkenal dari masa 90-an,
yang ya datang dari keluarga yang baik-baik, suaminya juga almarhum Mas Haji Mas Said ini juga seorang aktor dan seorang politikus saat itu. Jadi kalau saya pikir ya kenapa enggak gitu. Tapi ada gak sih kayak kepentingan bisnis dalam hubungan Aliyah dan Thorik? Nah sama juga itu kenapa enggak kalau ternyata dua-duanya sama-sama memiliki satu pengikut atau satu kalau saya kira potensi bisnis yang besar. Daripada harus menikah dengan seseorang atau memiliki hubungan dengan orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi kalau saya pikir kita tidak usah menutup mata dan jangan terus judgement di sini bahwa kalau ternyata ada kepentingan bisnis, hubungan cintanya jadi berkurang. Enggak kok. Mereka seharusnya kalau mereka ini serius, ini akan jadi sesuatu yang juga serius. Kalau dari sisi Aliyahnya sendiri kan, kalau tadi kan Thorik kayak masih ada perasaan gitu sama Fuji ya. Ya kalau Alia di sini pengennya ya kalau ini bisa dilanjutkan serius ya kenapa tidak, dan saya melihat bahwa Alia ini mungkin tipikalnya lebih siap untuk diajak menikah dibandingkan Fuji. Di sini harus ada yang proof gak sih bahwa lu beneran cinta gak sih sama gue gitu? Mungkin ada tuntutan gitu gak sih di antara mereka? Kalau saya pikir enggak ya, mereka masih saling mengenal. Alia memberikan waktu seluas mungkin untuk Thorik ini menunjukkan cintanya juga, karena sebagai seorang wanita juga Alia pasti tidak ingin mengemis cinta di sini. Jadi kalau menurut saya sih ini satu hubungan yang masih akan berjalan dan kita masih belum akan lihat ini akan berakhir di apakah jadian atau tidak. Jadi masih 50-50 untuk hubungan ini, dan harapannya sih dengan kedua orang tua sudah saling berjumpa, keluarga yang saling juga mendukung, ini akan jadi sebuah hubungan yang memang akan serius ke depannya. Apa yang membuat nantinya prediksi Bang Denny yang membuat mereka akhirnya oh iya deh lanjut aja ke jenjang berikutnya pacaran? Kalau saya pikir saat si Thorik ini memang benar-benar sudah memutar rodanya ini tadi, melupakan Fuji dan mau melihat ke depan bahwa ya masa depan itu bisa saja terjadi dengan wanita yang lain. Mulai dari situ dulu. Sehingga kalau nanti Thorik sudah nyaman, dia bisa membawa Alia ini lebih masuk lagi ke keluarganya dan ya pasti akan disetujui. Kalau kemarin saya katakan bahwa kuncinya itu satu. Kalau pacarnya itu mulai berhijab, ini kayaknya akan menikah. Nah, kalau tadi kan prediksi kemungkinan jadian gitu. Sekarang bagaimana prediksi sebaliknya? Kalau Putus ya, itu 50% juga bisa saja terjadi. Dan putusnya adalah karena kalau menurut saya Alia ini mau untuk serius, tapi tidak mau cepat untuk menggunakan hijab. Nah, itu sesuatu yang kalau menurut saya pasti tidak akan openly discuss. Jadi nggak akan dibahas di publik karena pasti menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan kegegeran. Tapi ini adalah saya akan pastikan siapapun wanita yang ingin masuk ke keluarga Halilintar harus berhijab. Jika tidak, no hijab, no party. apa yang membuat Alia begitu mempertimbangkan pakai hijab? Oh, nantinya kalau menurut saya sih ya karir ya. Seperti kita tahu kan kalau ternyata berhijab ya otomatis karirnya harus di bidang itu tadi. Tidak akan mungkin jadi bintang iklan, model, dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan hal itu. Dan ini tentang komitmen. Banyak sekali artis yang berhijab dilepas lagi. Jadi kalau menurut saya jangan karena laki-laki terus kemudian berhijab terus kemudian menyesal nanti. Kalau untuk mereka akhirnya jadian itu, bagaimana sih kedepannya mereka dalam dunia entertainment ini? Apakah makin Ya akan sama seperti Atta Halilintar dan Aurel ya. Dan yang saya lihat lagi akan bisa mengangkat ya, Reza Artamevia ini, si Mbak Reza Teresa ini tadi untuk naik lagi, lebih cepat lagi. Walaupun dengan kondisi sekarang ini, bukan artinya terus pansos ya, enggak ya. Tapi kan ini akan menambah kekuatan. Jalannya yang harusnya ini bisa ditempuh 2 jam ini jadi kayak Jakarta-Bandung 2,5 jam, naik kereta cepat cuma 40 menit, seperti itu. Siapapun pasangannya, kalau saya pikir semua keluarga ini memiliki peraturan yang berbeda. Dan saat kita ingin masuk ke sebuah keluarga, saya kira kita harus juga menghormati peraturan itu. Dan saat keluarga Gen Halilintar ini meminta siapapun calon istri ini harus berhijab, ya ini saya pikir sesuatu yang jangan terus dijadikan polemik. Banyak keluarga yang seperti itu, dan ini